Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Fitria Dewi Lisyana dari program studi Profesi Nurse Setikes Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan melakukan pemaparan hasil kuliah, yaitu OSOKA dari stase keperawatan kegawat daruratan dan kritis. Langsung saja, di sini ada judulnya Asuhan Keperawatan pada Tuan M dengan penyakit jantung koroner di ruang ICU Rumah Sakit D. Baiklah, langsung saja. Pengkajian dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 bulan 6 2020 jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Tanggal masuk rumah sakit tanggal 5 bulan 6 2020. Ruang ICU. Nomor RM 060620. Diagnosa medis penyakit jantung koroner. Identitas atau biodata klien: nama Tuan M, jenis kelamin laki-laki, umur 50 tahun, status perkawinan menikah, agama Islam, penanggung-jawaban biaya istri, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh bangunan, suku Palembang, alamat Pelaju. Anamnesis keluhan utama: klien dibawa ke rumah sakit karena mengeluh nyeri pada dada ketika mengangkat tumpukan batu bata saat bekerja. Nyeri dirasakan semakin hebat 3 jam sebelum masuk rumah sakit. Skala nyeri 8. Nyeri dirasakan di dada di bagian bawah dekat ulu hati. Rasanya panas seperti terbakar selama 10-15 menit. Kemudian nyeri dirasakan menjalar hingga ke tengah dada dan seluruh perut. Pasien mengatakan sesak nafas, mual, dan punggung terasa sakit jika miring ke kiri. Riwayat penyakit sekarang: klien memiliki riwayat hipertensi tidak terkontrol sejak 5 tahun yang lalu. Riwayat masuk rumah sakit: klien mengatakan pernah dirawat di rumah sakit karena penyakit hipertensinya. Riwayat penyakit dahulu: klien mengatakan memiliki riwayat penyakit hipertensi sejak 5 tahun yang lalu. Riwayat penyakit keluarga: keluarga klien mengatakan ada keluarga yang memiliki riwayat penyakit yang sama yang diderita oleh klien. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari: saat dikaji kebutuhan nutrisi, klien hanya menghabiskan setengah porsi setiap makan. Nafsu makan menurun, klien mengatakan mual. Kebutuhan cairan: klien mengatakan jarang minum air putih. Klien terpasang infus untuk meningkatkan cairan. Kebutuhan eliminasi BAB 1 kali per hari. Eliminasi BAK: klien terpasang kateter dan urin output lebih kurangnya 500 cc. Kebutuhan aktivitas dan personal hygiene itu berjalan, makan, minum, mencuci rambut, mandi. Kebutuhan aktivitas klien itu dibantu oleh perawat dan keluarga klien. Selanjutnya pemeriksaan yang itu masalah keperawatannya tidak memiliki masalah keperawatan. Selanjutnya pemeriksaan fisik: keadaan umum sedang, kesadaran kompos mentis, GCS-nya I4, motorik 6, verbal 5. Tanda-tanda vital: tekanan darah 80/60 mmHg, suhu
36 derajat Celcius, RR 24 kali per menit, nadi 48 kali per menit. Selanjutnya itu CRT kurang dari 3 detik, hasil EKG ventricle hipertrofia, kolesterol total yaitu 270 mg per dm. Selanjutnya itu pengkajian pada kepala itu simetris, tidak ada keluhan lain, tidak ada masalah keperawatan. Selanjutnya pada pengkajian dada atau paru, simetris, terdapat nyeri pada dada dan saat melakukan aktivitas, skala nyeri 8, karakteristik nyeri seperti terbakar dan menjalar. Klien mengatakan nyeri dirasakan di dada di bagian dekat ulu hati, rasanya seperti panas seperti terbakar selama 10-15 menit. Kemudian nyeri dirasakan menjalar hingga ke tengah dada dan seluruh perut. Dan klien mengatakan sesak nafas, mual, dan punggung terasa sakit jika dimiring ke kiri. Masalah keperawatan nyeri akut dan pola napas tidak efektif. Pada abdomen simetris, keluhan lain nyeri dirasakan menjalar hingga ke tengah dada dan seluruh perut. Masalah keperawatan nyeri akut. Tidak ada masalah keperawatan pada genitalia dan ekstremitas. Selanjutnya, pada ekstremitas terdapat udem pada kaki kanan. Pada kulit kurang dari CRT kurang dari 3 detik, masalah keperawatan, penurunan curah jantung. Dan selanjutnya itu untuk pemeriksaan penunjang itu hasil pemeriksaan laboratorium, hemoglobin 14, leukosit 2500, trombosit 94.000, eritrosit 0-2, leukosit 1-2. Untuk pemeriksaan EKG-nya itu hipertrofi ventricle, hipertrofi ventricle kanan atau RVH, itu gelombang R lebih tinggi dari gelombang S pada lead pericardial kanan, atau V1 atau V2. VHT lebih dari 0,03 detik di V1. Gelombang S menetap di V5 atau V6. Depresi segmen ST dan gelombang T terbalik di V2, V3. Aksis RAD. Selanjutnya itu hipertrofi ventricle kiri atau LVH pada gelombang lebih dari gelombang S pada V1 dan gelombang R pada V1 V2 lebih dari 0,05 fl. FAT lebih dari 0,05 detik di V5 V6. Depresi segmen ST, gelombang T terbalik di V5 V6. Aksis LAD, masalah keperawatan, penurunan curah jantung. Selanjutnya itu cairan yang diberikan, cairan terpasang yaitu cairan RL GTT 20 kali per menit. Terapi manajemen nyeri, manajemen cairan, manajemen nutrisi, dan terapi obat. Terapi obat yang diberikan pada klien Tuan M itu diberikan obat OM2 2x1, keterolak 3x1 ampul injeksi, atorvastatin 2x1 mg, paracetamol 3x1 itu oral, ondansetron 2x1 injeksi. Pada analisa data, untuk data subjektifnya, klien mengatakan sesak napas, klien mengatakan mual dan
dan punggung terasa sakit jika miring ke kiri. Klien mengatakan sulit untuk melakukan aktivitas yang terlalu berat. Data objektif, klien terbaring di tempat tidur, klien tampak gelisah, tekanan darah 80/60 mmHg, suhu 36 derajat Celcius, RR 24 kali per menit, nadi 48 kali per menit, CRT kurang dari 3 detik, terdapat ronci hasil EKG hipertrofi ventricle hipertrofia, kolesterol total 270 mg per dl. Untuk etiologinya, beban kerja jantung meningkat menyebabkan kebutuhan oksigen jantung meningkat, menyebabkan peningkatan respirasi takipneu, maka timbullah masalah keperawatan, pola nafas tidak efektif. Selanjutnya yang kedua, data subjektif, klien mengeluh nyeri dada ketika mengangkat tumpukan batu bata saat bekerja. Nyeri dirasakan semakin hebat 3 jam sebelum masuk rumah sakit. Pasien mengatakan sesak nafas, klien mengatakan mual dan punggung terasa sakit jika miring ke kiri. Baiklah, selanjutnya untuk P-nya, ketika mengangkat tumpukan batu bata saat bekerja. Q seperti terbakar, R di dada bagian bawah dekat ulu hati menjalar ke tengah dada dan seluruh perut. E skala nyeri 8, T di saat bergerak. Data objektifnya, klien tampak meringis, klien tampak gelisah, tekanan darah 80/60 mmHg, suhu 36 derajat Celcius, RR 24 kali per menit, nadi 48 kali per menit, CRT kurang dari 3 detik, terdapat ronci hasil EKG ventricle hipertrofia, kolesterol total 270 mg per dl. Untuk etiologinya, aliran oksigen arteri koronaria menurun, menyebabkan jantung kekurangan oksigen, menyebabkan iskemia otot jantung, maka timbullah masalah keperawatan, nyeri akut. Selanjutnya itu yang ketiga, data subjektif, klien mengatakan lemas, klien mengatakan sesak nafas, klien mengatakan mual dan punggung terasa sakit jika miring ke kiri. Klien mengatakan sulit untuk melakukan aktivitas yang terlalu berat. Data objektif, keadaan umum lemah atau sedang, tekanan darah 80/60 mmHg, suhu 36 derajat Celcius, RR 24 kali per menit, nadi 48 kali per menit, terdapat ronci CRT kurang dari 3 detik, hasil EKG ventricle hipertrofia, kolesterol total 270 mg per dl. Etiologi, aliran oksigen arteri koronaria menurun, menyebabkan jantung kekurangan oksigen, menyebabkan iskemia otot jantung, menyebabkan koordinasi jantung menurun, maka timbullah masalah keperawatan, penurunan curah jantung. Masalah keperawatan, pola nafas tidak efektif, nyeri, dan penurunan curah jantung. Prioritas keperawatan, masalah keperawatan, pola nafas tidak efektif, nyeri, dan penurunan curah jantung. Diagnosa keperawatan, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan sesak nafas. Kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. 3, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan frekuensi atau irama jantung. Baiklah, selanjutnya untuk intervensi. Intervensi yang dilakukan pada diagnosa yang pertama yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan sesak nafas. Ajarkan klien untuk pernapasan diafragmatik. Kedua, observasi TTV. 3, berikan posisi nyaman. 4, ajarkan teknik relaksasi dan distraksi. 5, berikan oksigen yang telah ditentukan. Selanjutnya, intervensi pada diagnosa kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Intervensi yang dilakukan 1, kaji nyeri secara komprehensif seperti lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. Kedua, observasi reaksi nonverbal dan ketidaknyamanan.
Selanjutnya yang ketiga, ajarkan teknik non-farmakologi. 4. Monitor vital sign sebelum dan sesudah pemberian analgesik. 5. Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri. Selanjutnya intervensi pada diagnosa ketiga, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan frekuensi atau irama jantung. Intervensi yang dilakukan: 1. Observasi tanda-tanda vital sign. 2. Berikan posisi nyaman yaitu posisi semipolar. 3. Monoton output cairan. 4. Kolaborasi dengan tim medis untuk pemberian terapinya. Selanjutnya itu implementasi dan evaluasi keperawatan. Implementasi yang dilakukan pada diagnosa yang pertama itu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan sesak nafas. Itu dilakukan pada hari Sabtu tanggal 6 bulan 6 2020 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Implementasi yang dilakukan: 1. Mengajarkan klien latihan pernapasan diafragmatik dan pernapasan bibir dirapatkan. 2. Mengobservasi TTV. 3. Memberikan posisi nyaman. 4. Mengajarkan teknik relaksasi dan distraksi. 5. Memberikan oksigen yang cukup atau yang telah ditentukan. Evaluasi untuk S-nya, klien mengatakan masih sesak nafas. Untuk O-nya, klien terbaring di tempat tidur, tekanan darah 80/60 mmHg, suhu 36 derajat Celcius, RR 24 kali per menit, nadi 48 kali per menit, CRT lebih kurang dari 3 detik, terdapat ronci, hasil EKG, ventricle hipertrofia, kolesterol total 270 mg per dl. A. Masalah sebagian teratasi. B. Intervensi dilanjutkan. Selanjutnya pada diagnosa kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, dilakukan implementasi pada hari Sabtu tanggal 6 bulan 6 2020. Implementasi pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Implementasi yang dilakukan: pertama, kaji nyeri secara komprehensif termasuk karakteristik, frekuensi, durasi, kualitas, dan faktor fleksibilitas. Selanjutnya observasi non-farmakologi dari ketidaknyamanan. Ajarkan teknik non-farmakologi. Selanjutnya monitor vital sign sebelum dan sesudah pemberian analgesik. 5. Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri. Evaluasinya pada S, klien mengatakan masih sedikit nyeri pada dada. Klien mengatakan masih sesak nafas. O-nya, klien masih tampak meringis. Keadaan umum sedang. Tekanan darah 80/60 mmHg, suhu 36 derajat Celcius. Untuk pernapasan 24 kali per menit, nadi 48 kali per menit. Masalah teratasi sebagian. P. Intervensi dilanjutkan. Selanjutnya pada diagnosa ketiga, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan frekuensi atau irama jantung, dilakukan implementasi pada hari Sabtu tanggal 6 bulan 6 2020 pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Implementasi yang dilakukan: 1. Observasi TTV. 2. Berikan posisi nyaman yaitu semipolar. 3. Menonton output cairan. 4. Kolaborasi dengan tim medis lainnya untuk terapinya. Evaluasi untuk S, klien mengatakan badannya masih terasa lemas. Klien mengatakan masih sedikit terasa sesak napas. O, keadaan umum sedang, tekanan darah 80/60 mmHg, suhu 36 derajat Celcius, RR 24 kali per menit, nadi 48 kali per menit. Untuk A, masalah sebagian teratasi. Untuk B, intervensi dilanjutkan. Baiklah, mungkin ini saja pemaparan untuk penugasan OSOKA keperawatan kegawat daruratan dan kritis.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.